Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Ayat 22 memberi dua keterangan waktu kepada karya Yesus yang diawali di ayat 23. Keterangan waktu yang pertama dihubungkan dengan hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem, dan keterangan waktu kedua adalah musim dingin. Mengenai penahbisan Bait Suci, banyak penafsir termasuk bapak-bapak gereja seperti Yohanes Chrysostomos dan Cyrilius memiliki pendapat yang berbeda tentang Bait Suci yang mana. Meskipun ada yang mengatakan bahwa mungkin itu Bait Suci dari zaman Salomo, tetapi banyak yang mengatakan bahwa mungkin yang dimaksud di sini adalah Bait Suci yang dibangun kembali oleh Zerubabel, atau mungkin juga yang dipugar oleh Yudas Makabeus setelah penggulingan Antiochus Epiphanes pada 1604 sebelum Masehi. Perayaan penahbisan Bait Suci ini, atau yang kemudian disebut atau dikenal dengan nama Hanukkah, biasanya dirayakan pada bulan November dan Desember. Di bulan ini biasanya sudah memasuki musim dingin. Itulah alasan mengapa narator menyebut dengan jelas bahwa ketika itu musim dingin. Perayaan ini memang baru dirayakan kemudian setelah perebutan kembali Bait Suci di bawah kepemimpinan Yudas Makabeus. Jadi perayaan ini bersifat religius tetapi juga politis. Pada perayaan tersebut, biasanya orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Perayaan ini tidak diatur dalam hukum Taurat. Tentang perayaan ini dapat dibaca dalam 2 Makabe 10 ayat 1-8. Perayaannya mengikuti perayaan Pondok Daun dan dirayakan selama 8 hari. Serambi Salomo adalah bagian depan dari Bait Suci dan menjadi tempat orang berkumpul untuk berdiskusi atau bercakap-cakap. Beberapa ahli mengatakan, narator tampaknya ingin memperlihatkan bahwa karena saat itu musim dingin, makanya Yesus memilih berjalan-jalan di Serambi Salomo. Karena Serambi Salomo ini terletak di sisi timur Bait Suci dan memiliki sisi yang tertutup, sehingga orang yang berada di situ terlindung dari angin dingin yang bertiup dari timur melintasi padang pasir yang luas. Ayat 24 tidak menunjukkan apa tujuan dari orang Yahudi bertanya seperti ini. Kesannya mereka hanya meminta kepastian dari Yesus tentang apakah dia benar adalah Mesias. Barulah menjadi lebih jelas di ayat 31, 33, dan 39 bahwa mereka sebenarnya hanya menggunakan pertanyaan ini sebagai jebakan atau cara agar mereka bisa menangkap Yesus. Beberapa ahli mengatakan bahwa ini adalah cara orang-orang Yahudi untuk membuat Yesus mengatakan sesuatu yang bisa dipakai untuk memberatkan dia. Kata paresia yang diterjemahkan TBLAI dengan terus terang sebenarnya menunjuk kepada keberanian dan kebebasan berbicara serta menunjukkan kepercayaan diri. Jadi orang Yahudi ingin agar Yesus memiliki keberanian dan percaya diri untuk mengatakan apakah benar dia adalah Mesias. Mungkin dalam pikiran mereka, Yesus takut terhadap orang Yahudi sehingga dia tidak berani untuk dengan bebas mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Jadi di sini, mereka mendorong Yesus untuk menunjukkan keberanian itu. Yesus sendiri memang belum pernah di depan publik mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Walaupun beberapa penafsir mengatakan bahwa pengakuan itu secara tidak langsung disampaikannya kepada perempuan Samaria. Lihat Yohanes 4 ayat 26. Tetapi masalahnya, orang Yahudi belum puas dengan pernyataan Yesus itu. Mereka ingin segera mendapatkan kepastian
terkait dengan kebimbangan mereka. Jawaban Yesus memperlihatkan sikap kecewanya kepada orang-orang Yahudi yang bertanya itu. Pertama, Yesus menegaskan bahwa dia sudah pernah berbicara tentang hal ini dengan mereka. Yang dimaksudkan Yesus adalah perkataannya tentang relasi dia dengan Bapa. Di mana Yesus pernah mengatakan tentang hal ini? Jika kita menelusuri Injil Yohanes, maka kita akan menemukan bahwa dalam Yohanes 5 ayat 36, 7 ayat 28 dan 29, 8 ayat 16, ayat 24 sampai 29, ayat 38 dan ayat 42, Yesus banyak berbicara tentang relasi dia dengan Bapa. Namun menurut Yesus, mereka masih terus menanyakan hal ini karena mereka tidak percaya kepadanya. Kritik Yesus di sini dapat disejajarkan dengan kritik Yesus dalam Yohanes 6 ayat 36, bahwa sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi di sini Yesus mengatakan bahwa mereka sudah mendengar tetapi tidak mendengarkan. Bahasa Inggrisnya hear without hearing. Semuanya itu sia-sia. Karena itu mungkin dalam pikiran Yesus, menjawab ya atau tidak juga tidak akan pernah memuaskan mereka. Karena mereka memiliki tujuan lain ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kata pistewete dari pistewo memang menunjuk kepada memiliki keyakinan atau menaruh kepercayaan, dan di dalamnya ada makna komitmen untuk tetap berpegang pada yang diyakini atau dipercayai. Komitmen terhadap yang diyakini atau dipercayai itulah yang kemudian melahirkan iman. 2 kali Yesus mengatakan bahwa mereka tidak percaya. Sementara itu kata erga dari ergon memang menunjuk kepada pekerjaan yang biasanya dilakukan dari keinginan diri sendiri, tetapi juga diartikan sebagai penugasan atau tugas yang diberikan oleh pihak yang lain. Yesus memaknai ergon di sini bukan sebagai pekerjaan dari kehendaknya sendiri, melainkan sebuah penugasan yang diberikan oleh Bapa. Noma secara harfiah memang berarti nama, tetapi juga mengandung makna otoritas. Kata ini juga memiliki makna reputasi. Namun nama di sini tidak hanya sekadar nama, tetapi berisi di dalamnya pikiran, perasaan, karakter dari yang mempunyai nama itu. Karena itu sering sesuatu, misalnya pesan, disampaikan dengan menggunakan nama seseorang untuk menguatkan otoritas dari pesan itu. Karena nama itu sendiri memiliki otoritas tertentu. Kita misalnya dalam Perjanjian Baru melihat bahwa ada tulisan-tulisan yang menggunakan nama Paulus untuk memperkuat otoritas dari surat itu, karena nama Paulus telah memiliki otoritas tersendiri dalam jemaat-jemaat Kristen. Jadi Yesus di sini mengatakan bahwa dia melakukan semua pekerjaan itu dengan otoritas atau kuasa dari Bapa. Sementara itu, kata marturei dari martureo yang secara harfiah berarti bersaksi, dipakai Yesus untuk menunjukkan bahwa bukan hanya mulut Yesus yang mengatakannya, tetapi pekerjaan Yesus itu sendiri bisa memberikan kesaksian, atau sebagaimana makna lain yang terkandung dalam kata martureo, bisa membuktikan atau menegaskan tentang siapa Yesus. Kata martureo lebih sering menunjuk kepada kesaksian yang bukan disampaikan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan. Karena itu Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya bersaksi tentang dia. Dalam ayat 26, Yesus memberikan alasan mengapa Yesus sudah pernah berbicara tentang hal ini, tetapi mereka tidak percaya. Alasannya adalah karena mereka tidak termasuk domba-domba milik Yesus. Kata ok este ek memang bisa bermakna kamu tidak termasuk, tetapi bisa juga berarti kamu bukan berasal. Kata ek selain dipakai untuk menunjuk asal-usul sesuatu, kata ini juga dimaknai sebagai standar untuk menunjukkan perbedaan antara satu dengan yang lain, atau untuk menunjukkan bahwa yang satu tidak setara dengan yang lain. Jadi Yesus mungkin ingin mengatakan bahwa keberadaanmu berbeda dengan domba-domba milikku. Perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 14 ini kembali diulang dalam ayat 27 di sini. Namun di sini narator tidak hanya mengatakan bahwa domba-domba mengenal dan mendengar suara Yesus, melainkan juga mengikut Yesus.
Kata mendengar diterjemahkan dari akowosin, dari akowo, dan secara harfiah berarti mendengar, tetapi juga memiliki makna mendengarkan, memahami, memperhatikan. Mendengarkan di sini dimaksudkan sebagai mendengarkan untuk belajar. Akowo juga sering diartikan secara kiasan sebagai mendengarkan suara Allah yang kemudian melahirkan iman dalam diri seseorang. Sementara itu, kata ginosko tidak hanya berarti mengenal, tetapi juga mengandung makna merasakan, memahami, dan memperhatikan. Mengenal di sini berarti mengenal secara pribadi, dan itu terjadi karena ada interaksi langsung atau mengenal secara langsung, bukan mengenal melalui perantaraan orang lain atau sesuatu yang lain. Kalau dalam konteks modern atau konteks dunia media saat ini, mengenal di sini bukan hanya mengenal melalui hubungan di media sosial. Selanjutnya kata akolotosin dari akoloteo secara harfiah berarti mengikuti. Namun penggunaan kata ginosko yang berarti memperhatikan ditegaskan lebih lanjut dalam ayat 28 dengan mengatakan bahwa Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Meskipun didomi juga bisa berarti memberikan apa yang menjadi hak atau upah, namun kata didomi lebih menekankan pemberian sebagai sebuah anugerah karena orang memberi dari kerelaan hatinya dan bukan karena seseorang berjasa atau berhak untuk mendapatkan apa yang diberikan itu. Jadi di sini Yesus memberikan hidup yang kekal kepada para dombanya sebagai sebuah anugerah, bukan karena mereka berhak menerimanya, dan Yesus memberikan itu dengan sepenuh hati atau sebagai sebuah kerelaan. Karena Yesus memberikan mereka hidup yang kekal, maka Yesus memastikan bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kata apolontai dari apolumi berarti menghancurkan sama sekali atau binasa atau kehancuran permanen. Maknanya adalah kematian dengan akhir yang menyedihkan. Jadi yang ingin dikatakan di sini adalah bahwa mereka akan mengalami kematian tetapi tidak mengalami kebinasaan selama-lamanya. Penggunaan kata aiona dari aion menunjuk kepada suatu masa tertentu, tetapi juga bisa berarti selama-lamanya. Namun penulis Perjanjian Baru sering menggunakan aion sebagai ayat 29 dan 10 menjadi cara Yesus kembali menegaskan relasinya dengan Bapa. Pertama, Yesus menegaskan bahwa domba-domba ini adalah pemberian Bapa kepada Yesus. Jadi domba-domba ini bukan tiba-tiba begitu saja menjadi milik Yesus, melainkan diberikan Bapa kepadanya. Kembali lagi kata didomi digunakan di ayat 29 ini. Itu berarti bagi Yesus, domba-domba ini adalah anugerah dari Bapa untuknya, bukan sebagai upah atas pekerjaannya. Yang dimaksudkan dengan lebih besar dari siapapun di sini adalah Bapa lebih besar dari siapapun. Jadi Bapa yang memberikan domba-domba itu kepada Yesus jauh lebih besar dari siapapun. Pernyataan Yesus ini secara tidak langsung menegaskan bahwa dia pun tidak lebih besar dari Bapa. Begitu pula jika Bapa lebih besar dari siapapun, termasuk penguasa dunia, termasuk para pemimpin Yahudi, maka tidak ada seorang pun dapat menghalangi apa yang menjadi kehendak Bapa yang diberikannya kepada Yesus untuk dikerjakan. Kedua, karena domba-domba ini diberikan Bapa kepada Yesus, maka domba-domba ini bukan hanya tidak bisa diambil dari Yesus, tetapi juga tidak bisa diambil dari Bapa. Yang menarik adalah, jika kata harpazo yang dihubungkan dengan Yesus menggunakan bentuk future atau waktu nanti, maka dalam hubungannya dengan Bapa, kata harpazo di sini menggunakan bentuk present atau waktu sekarang. Itu artinya, di masa sekarang mereka berada dalam lindungan Bapa, sehingga tidak seorang pun bisa mengambil mereka, maka di masa depan tidak seorang pun bisa mengambil mereka karena mereka berada di dalam lindungan Yesus. Dengan demikian, penjelasan Yesus ini memperlihatkan jaminan keamanan dari domba-domba ini, baik di masa kini maupun di masa depan. Ketiga, kedua pokok uraian sebelumnya dengan demikian menunjukkan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Ini adalah pengakuan eksplisit yang pertama dari Yesus bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Narator Yohanes tampaknya menggunakan kata hen dari heis
untuk menunjuk kepada kesatuan kehendak atau kesatuan roh. Jadi narator tidak berbicara tentang kesatuan pribadi. Bentuk neuter atau netral, bukan maskulin, dari kata heis, dipakai di sini untuk menghindari pemahaman kesatuan pribadi itu. Mereka satu sebagai pemberi dan pelaksana pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Mereka satu sebagai pemberi dan pemilik domba-domba tersebut. Mereka satu sebagai yang menjamin keamanan dari domba-domba tersebut. Kesatuan mereka adalah kesatuan komitmen atau kesatuan fungsional. Yohanes Chrysostomos mengartikan bagian ini sebagai satu dalam kesetaraan kuasa dan esensi, kekuatan, dan substansi. Jadi apa relevansi teks ini untuk kita orang beriman saat ini? Pertama, sebagaimana kritik Yesus kepada orang-orang Yahudi, kita orang-orang beriman diingatkan untuk mau menjadi pendengar-pendengar yang baik. Jadilah seperti domba-domba milik Yesus yang dikisahkan dalam bacaan ini. Domba-domba tersebut bukan hanya mau mendengarkan, melainkan mau memahami dengan baik dan belajar mengikuti firman yang disampaikan Yesus. Mereka tidak sama seperti orang-orang Yahudi yang sudah mendengar beberapa kali pengajaran Yesus, tetapi tidak mendengarkan dan memahaminya. Mereka hanya mendengar untuk mencari kemungkinan bisa menyalahkan Yesus. Belajarlah dari domba-domba ini yang mau belajar dan bersedia menjadi pelayan Yesus dan memberikan hidup mereka untuk Tuhan. Kedua, bangunlah iman dan percaya bahwa betapa amannya hidup orang-orang yang telah diserahkan kepada Yesus. Mereka aman karena saat ini mereka dilindungi oleh Bapa, dan di masa depan mereka akan dilindungi oleh Yesus Kristus. Perlindungan ini berhubungan dengan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal yang telah diberikan kepada setiap orang yang mengikuti Yesus. Karena dilindungi oleh Bapa dan Yesus, maka tidak ada orang yang bisa merampas mereka dari Bapa maupun Yesus, dan dengan begitu menjauhkan mereka dari keselamatan kehidupan yang kekal yang telah diberikan Yesus Kristus kepada mereka. Namun ingatlah bahwa sekalipun orang percaya tidak akan bisa dirampas dari perlindungan Bapa dan Yesus, tetapi orang percaya bisa saja pergi meninggalkan Bapa dan Yesus Kristus dan dengan begitu menyerahkan anugerah yang telah mereka terima dari Yesus Kristus. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan dimampukan untuk memberitakan kebenaran Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita selalu.